Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG. Kali ini saya akan membahas lagi soal pretest PPG PAI tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi. Soal ini merupakan soal terbaru. Baik, kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas tentang bank dalam ajaran Islam. Soal nomor 1. Ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Di antara usaha bank syariah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposit dan tabungan. B. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan berdasarkan akad wadiah. C. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard. D. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. E. Menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga untuk investasi dengan sistem bunga. Jawabannya adalah E. Menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga untuk investasi dengan sistem bunga. Soal nomor 2. Prinsip-prinsip syariah dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank. Salah satunya adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana yang biasa disebut dengan istilah A. Ijarah, B. Mudorobah, C. Wadiah, D. Murobahah, E. Syirkah. Jawabannya adalah B. Mudorobah. Soal nomor 3. Prinsip-prinsip syariah dikembangkan dengan cara pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil pada usaha patungan. Kedua belah pihak andil dalam mengelola usaha patungan itu dan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing. Prinsip syariah ini biasa disebut dengan istilah A. Ijarah, B. Mudorobah, C. Wadiah, D. Murobahah, E. Syirkah. Jawabannya adalah E. Syirkah. Soal nomor 4. Jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Pihak bank memberikan informasi selengkapnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari cost plusnya. Prinsip syariah ini biasa disebut dengan istilah A. Ijarah, B. Mudorobah, C. Wadiah, D. Murobahah, E. Syirkah. Jawabannya adalah D. Murobahah. Soal nomor 5. Riba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Nama lain dari riba nasiah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Riba jali, B. Riba qot'i, C. Riba duyun, D. Riba jahiliyah, E. Riba tokif. Jawabannya adalah E. Riba tokif. Nomor 6. Riba fadl adalah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Pendapat ini menurut A. Sayyid Sabiq, B. Sayyid Qutb, C. Ibnu Qayyum, D. Mahmud Saltut, E. Yusuf Qardawi. Jawabannya adalah C. Ibnu Qayyum. Nomor 7. Rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Pendapat ini menurut A. Sayyid Sabiq, B. Sayyid Qutb, C. Ibnu Qayyum, D. Dr. Fuad M. Fahrudin, E. Yusuf Qardawi.
Jawabannya adalah D. Dr. Fuad M. Fahrudin. Nomor 8 soalnya sama seperti nomor 7. Kita lanjut nomor 9. Tentang keharaman riba, sikap semua agama secara tegas mengharamkan riba karena dianggap sebagai praktek yang dapat merusak moral. Dalam Islam, keharaman riba ditetapkan dalam Al-Quran secara kronologis. Pada periode Madinah, turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Terdapat pada surat A. Quran Surat Ar-Rum ayat 39, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, D. Quran Surat Ali Imran ayat 130, E. Quran Surat Ali Imran ayat 131. Jawabannya adalah D. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Nomor 10. Ulama yang berpendapat bahwa riba yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Hasan, B. Mustafa A. Zarko, C. Yusuf Kordowi, D. Abu Zahra, E. Muhammad Fahrudin. Jawabannya adalah B. Mustafa A. Zarko. Nomor 11. Perbedaan sikap para ulama dalam menghukumi konsep bunga bank. Menurut penelitian, setidaknya terdapat 4 kelompok ulama tentang hukum bunga bank, yaitu A. Muharrimun, haram jika konsumtif, jali subhat. B. Muharrimun, haram jika produktif, jali subhat. C. Muharrimun, haram jika konsumtif, muhallilun subhat. D. Muharrimun, haram jika produktif, muhallilun subhat. E. Muharrimun, haram jika konsumtif, jali muhallilun. Jawabannya adalah D. Muharrimun, haram jika produktif, muhallilun subhat. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal materi bank dalam Islam. Yuk bantu supaya channelnya berkembang dengan like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.